Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iha. Oke, kali ini saya, Chandra Avista Putri, akan melakukan uji praktek mengenai suhu dan panas, serta mengenai perubahan zat kimia dan fisika. Langsung saja, yang pertama yaitu uji praktek mengenai suhu dan panas. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama yaitu kita sediakan piring, gelas transparan, sepertiga lilin, pewarna makanan, korek api, dan air. Oke, langsung saja kita kerjakan langkah-langkah uji cobanya ya. Oke, yang pertama kita letakkan lilin di atas piring. Kemudian kita tuangkan air ke permukaan piring secukupnya. Setelah itu, kita teteskan pewarna makanan di atas piring yang sudah ada lilinnya. Oke, setelah warna tercampur, kemudian kita nyalakan lilinnya. Dan tunggu sampai nyala api lilin stabil. Setelah nyala api lilin stabil, kemudian kita tutup menggunakan gelas dan kita tunggu apa yang terjadi. Ternyata dari percobaan ini, lilin semakin lama semakin redup ketika kita sudah menutup menggunakan gelas, dan air yang ada di permukaan piring masuk ke dalam gelas. Dari uji coba tersebut, pasti kalian semua bertanya-tanya kan, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dalam proses pembakaran membutuhkan kadar oksigen. Sedangkan pada saat lilin ditutup menggunakan gelas, semakin lama lilin semakin redup. Hal ini dikarenakan oksigen di dalam gelas semakin berkurang, sehingga semakin lama lilin semakin redup dan akan mati. Pada saat lilin mati, tekanan di dalam gelas semakin kecil. Akhirnya menyebabkan air yang ada di permukaan piring masuk ke dalam gelas. Hal ini sebanding atau sesuai dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa volume sebanding dengan tekanan. Hal itulah yang menyebabkan air yang ada di permukaan piring masuk ke dalam gelas karena tekanan di dalam gelas lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar gelas. Selanjutnya kita melakukan uji coba yang kedua. Langsung saja, alat dan bahannya adalah yang pertama, gelas yang sudah terisi dengan air setengah dari tinggi gelas, minyak goreng, sabun pencuci piring, pewarna makanan, dan garam secukupnya. Kedua gelas ini masing-masing kita beri minyak sampai tingginya menjadi 3/4 dari tinggi gelas. Seperti ini. Kita tuangkan. Nah, setelah itu dari awal sini kita udah melihat bahwa air dan minyak tidak dapat bercampur karena air dan minyak memiliki molekul yang berbeda. Molekul minyak lebih ringan dibanding air yang menyebabkan minyak berada di atas ketika dicampur dengan air. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita tetesi dengan pewarna makanan. Selanjutnya kedua gelas ini, gelas pertama kita beri dengan
sabun pencuci piring untuk gelas yang pertama. Cukupnya. Dan untuk gelas kedua kita taburi dengan garam secukupnya. Ya, dari hal ini kita akan mencoba untuk mengaduk kedua gelas ini. Gelas pertama yang berisikan dengan sabun pencuci piring, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Ya, dari percobaan pertama ternyata yang awalnya air dan minyak serta pewarna makanan yang tidak dapat bercampur, ketika kita sudah memberikan sabun pencuci piring, maka kadar minyak semakin berkurang. Dan itulah yang menyebabkan bahwasanya sabun pencuci piring bisa menghilangkan minyak pada saat kita atau orang tua kita sedang mencuci di dapur. Kemudian yang kedua, untuk gelas kedua yaitu yang berisikan minyak, pewarna makanan dan garam. Kita aduk secara merata dan apa yang akan terjadi? Kita aduk. Kita tunggu apa yang terjadi. Nah, ternyata di gelas B air dan minyak tetap saja tidak dapat bercampur. Dan pewarna makanan juga tidak bisa bercampur dengan minyak. Serta setelah kita aduk, ternyata minyak tetap kembali berada di permukaan air. Nah, seperti ini. Jadi, di percobaan kedua ini, garam tidak dapat melarutkan minyak dengan air. Beda seperti yang percobaan di A. Kita lihat. Air dan minyak serta pewarna makanan bisa bercampur. Meskipun di permukaan ini masih ada minyak, akan tetapi dari percobaan ini kita ketahui bahwa sejatinya sabun pencuci piring bisa menetralkan antara minyak dan air. Jadi dari percobaan kedua ini kesimpulannya adalah kedua bahan ini yang kita uji itu termasuk proses dalam emulsi, yaitu di mana air dan minyak itu tidak dapat bersatu, tidak dapat dilarutkan satu sama lain karena air memiliki molekul yang berbeda dengan minyak. Minyak memiliki molekul yang lebih ringan sehingga berada di atas atau di permukaan air, sedangkan air memiliki molekul yang lebih berat daripada minyak. Itu yang menyebabkan mereka tidak bisa bersatu. Kemudian untuk percobaan pertama di gelas A yang diberikan sabun pencuci piring, mengapa bisa tercampur? Karena pada dasarnya sabun pencuci piring bisa menetralkan antara minyak dan air. Kemudian di gelas kedua yaitu yang dicampur dengan garam, mengapa minyak tetap berada di permukaan air dan tidak bisa ternetralkan dengan garam? Karena garam hanya bisa terlarut dalam air dan tidak dapat menetralkan atau mencampurkan antara minyak dan air. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba yang terakhir. Langsung saja, alat dan bahannya ada piring, susu, pewarna makanan merah, biru, dan kuning, sama cotton bud dan sabun cuci piring. Langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita tuangkan susu di atas piring. Setelah itu kita masukkan
pewarna makanan secara berurutan dari mulai warna merah. Kita letakkan di tengah-tengah susu seperti ini. Merah. Kemudian warna biru. Dan yang terakhir yaitu warna kuning. Selanjutnya kita celupkan ujung katembat di sabun pencuci piringnya. Setelah itu kita letakkan di tengah-tengah pewarna di atas susu ini. Lalu apa yang akan terjadi? Wow! Dari percobaan tersebut, pasti kalian penasaran mengapa hal itu bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya susu itu mengandung lemak dan pewarna makanan tidak dapat larut dalam lemak. Percampuran ini bisa terjadi karena sabun cuci piring mengikat molekul lemak dalam susu, sehingga sabun pencuci piring mendorong pewarna makanan untuk bergerak sehingga membentuk warna-warni pelangi. Dan percobaan ini disebut dengan percobaan susu pelangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.